sekitar bulan 1 atau bulan 2 saya berikan pupuk Kisrit Camkijang ya. Ini sudah mulai keliling buahnya teman-teman ya. Tapi ini belum saya pruning ya, pelepahnya banyak. Teman-teman bisa lihat ya, itu di balik pelepah itu buahnya keliling ya. Jadi sudah mulai mengeluarkan buah tapi belum masak ya. Ini di awal tahun kemarin saya beri pupuk Kisrit Camkijang ya. Oke. Dan ini yang beberapa waktu yang lalu saya review ke teman-teman, yang saya aplikasikan pupuk garam dan Ajinomoto ini seperti ini ya. Jadi belum ada penampakannya untuk menghasilkan hasil plus up ya yang signifikan dari pengaplikasian pupuk garam dan Ajinomoto ini ya. Jadi masih berbeda ya. Ya, ini hanya 8 batang kemarin ya saya berikan ya. Sementara yang kita berikan pupuk Kisrit ya, seperti di sana ya. Itu buahnya sudah mulai keluar terus ya, buah mudanya keliling terus ya. Itu, dan bunga-bunga calon buahnya sudah ada itu di atas ya. Sulit untuk menjangkaunya karena banyak pelepah ya. Ini belum saya pruning. Dan ini ya, ini juga sudah banyak buahnya. Ini kemarin udah ada yang masak ya. Jadi saya ambil 2 tandan ini beberapa waktu yang lalu. Oke, jadi ini benar-benar hasil riset untuk kita ya teman-teman ya, yang minim modal. Jadi kita menggunakan cara pemupukan yang cerdas, bukan apa kata orang ya, tapi cara pemupukan yang cerdas. Jangan mengeluarkan biaya terlalu banyak karena hasil sendiri kita pun belum begitu maksimal ya. Jadi kita akali dulu dengan cara yang seadanya, tapi hasilnya istimewa ya, hasilnya itu maksimal. Jadi begitu ya cara pemupukannya teman-teman ya. Oke, kita simak videonya hingga selesai bagaimana cara saya mengaplikasikan pupuknya dan apa saja pupuk yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Salam buat para petani sawit se-Indonesia. Bagi yang menonton video ini, saya doakan semoga diberikan umur yang panjang, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita mau mereview atau mengulas tentang pupuk lagi ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya mau mengulas tentang pupuk yang akan saya serak, ini akan saya tabur, yaitu pupuk bola dunia. Jadi pupuk bola dunia ini adalah pupuk Kisrit ya, Kisrit bola dunia, yang kandungan unsur haranya di sini hanya ada 2 ya sepertinya ya, yaitu magnesium dan sulfur ya teman-teman ya. Jadi walaupun kandungan unsur haranya hanya 2, seperti biasanya saya tidak pernah memberikan pupuk fosfat lagi ya. Jika saya sudah memberikan pupuk magnesium ini ya, atau pupuk Kisrit cap bola dunia ini ya. Jadi entah bagaimana ya, walaupun saya tidak memberikan fosfat lagi, tapi buahnya tetap itu. Di awal tahun kemarin ya teman-teman ya, saya pernah mereviewnya memupuk dengan pupuk Kisrit Camkijang ya, bukan bola dunia. Yang kemarin Camkijang ya, karena saya kadang nggak menentu, kadang cap singa, kadang Camkijang, kadang bola dunia ya. Dan untuk penghasilannya di setiap 100 batang ini ya, ini 100 batang bisa mencapai, kalau penghasilan tertingginya 1,3 atau 1 ton 300 ya, itu pernah mencapai. Dan nanti di masa rendahnya sekitar sampai 700 kilo ya. Jadi pernah saya ubah pola pemupukannya. Sewaktu itu saya memakai pupuk yang terbilang pupuk yang gimana ya, bukan pupuk yang ini kan murah ya teman-teman, jadi pupuk mahal kita bilang ya. Jadi 3 pupuk itu pernah saya terapkan, tapi karena dananya juga tidak memungkinkan, jadi saya ini menggunakan dana dari penghasilan online saya, dari gaji YouTube saya, jadi tidak begitu memungkinkan. Jadi saya hanya mampu memberinya 1 kilo saja batang ya. Dan hasilnya penghasilan tertingginya hanya 1 ton dan penurunannya mencapai 600 hingga 500 kilo. Jadi setelah saya pikir-pikir, itu menghabiskan sekali mupuk itu sekitar 800.000 hingga 900.000 ya dananya, jika kita menggunakan pupuk tersebut ya. Dan jika kita menggunakan pupuk ini sekali mupuk, dananya saya hanya 500.000 ya, karena ini saya mampu memberikan 5 sak ya. Jadi 5 sak ini untuk 100 batang kita bisa memberikan 2,5 kilo ya per batangnya. Jadi saya pikir-pikir ya, bukan saya pikir, ini faktanya ya, di kebun ini penghasilannya lebih maksimal ya jika saya menggunakan pupuk murah ini, tapi menggunakan dosis yang terbilang lumayan, dosis yang cukup besar ya, yaitu 2,5 kilo ya 1 batang.
penurunannya hingga 700 kilo itu hasil rendahnya, dan bisa naik hingga 1 ton 300. Itu saya menggunakan pupuk Kisrit ini tidak milih ya, bisa bola dunia, bisa cap singa, bisa cap kijang, bisa cap elang yang gambar buah, itu bisa semua teman-teman ya. Jadi jika sudah menggunakan pupuk ini tidak perlu menggunakan pupuk cap, tidak perlu menggunakan fosfat lagi. Itu versi saya teman-teman ya. Jika teman-teman masih ingin menggunakan fosfat ya itu tidak masalah, itu mungkin lebih bagus ya, karena teman saya juga di channel Bang Jaitai channel ya, beliau menggunakan pupuk Kisrit ini dulu ya, tapi sekarang saya tidak tahu pupuknya apa. Dulu pernah dia menggunakan pupuk Kisrit dan dicampur dengan TSP ya, itu tidak masalah karena hasilnya juga sangat mantap ya. Itu saya pernah sendiri berkunjung ke kebun beliau. Jadi intinya ya teman-teman ya, saya menggunakan pupuk ini saya cukupkan 3 kali setahun ya, dan 4 kali dengan penggunaan dasar yaitu dolomit di awal tahun. Lalu saya menggunakan, kalau ada keluar ureanya saya bantu dengan urea yang subsidi, jika tidak ganti dengan Kisrit Jerman ya, yang butirannya halus seperti gula. Saya hanya memberikan 2 sak saja untuk 100 batang, berarti sekitar 1 kilo 1 batangnya ya. Itu untuk ganti urea jika urea subsidi tidak keluar, karena urea non subsidi itu cukup mahal ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan urea yang subsidi, gantinya jika ada Kisrit Jerman ya. Kenapa Kisrit Jerman? Karena Kisrit Jerman itu dia butirannya halus, jadi untuk penggunaan 1 kilo per batang itu kita sudah cukup puas menyerapnya ya. Berbeda dengan urea ya, kalau 1 kilo untuk per batang itu tidak nampak ya sekeliling batang ya teman-teman ya. Jadi saya memilih menggunakan Kisrit ya. Jadi itu pupuk saya teman-teman ya, urea yang subsidi dan Kisrit ini ya, kadang bola dunia, kadang cap singa, kadang cap kijang ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman punya biaya, lebih baik diberi KCL itu dengan dosis sedikit saja ya, sekitar 1 kilo saja, jadi 2 sak saja. Jadi diberi KCL 1 kali dalam setahun ya, urea 1 kali dan Kisrit 1 kali, itu lebih baik ya teman-teman ya. Tapi jika tidak, Kisrit ini saja sudah cukup ya, dengan diawali dolomit di awal tahun ya teman-teman ya. Jadi bagaimana proses pemupukannya, teman-teman bisa lihat nanti videonya ya, jangan di skip ya. Cara pemupukannya, cara pengaplikasiannya pupuk ini seperti apa ya, nanti saya ulas semuanya hingga tuntas ya. Cara pemupukan saya seperti apa ya, polanya ya. Jadi itulah teman-teman ya, kita harus bisa menyesuaikan. Walaupun nanti kita menggunakan pupuk mahal, hanya bisa keluar 1,5 ton dalam per hektarnya, sementara Kisrit ini bisa mengeluarkan 1 ton 300 ya. Ini pun nggak sampai hektar ya, hanya 100 batang ya teman-teman ya. Hanya bisa mengeluarkan 1 ton 300, selisih pupuknya 500.000 jika menggunakan Kisrit sekali mupuk, sementara jika kita menggunakan pupuk lain mencapai 1,5 juta ya untuk sekali mupuk. Jadi hasilnya hanya selisih 200 hingga 300 kilo paling tinggi ya, paling-paling 200 kilo selisih hasilnya ya. Jadi saya lebih memilih menggunakan pupuk ini ya. Jadi teman-teman itu kita kan prinsip kita beda-beda ya. Jadi kalau prinsip saya seperti itu ya, walaupun pupuknya murah tapi sering dipupuk, cukupkan 3 kali setahun dan hasilnya selisih sedikit ya, hasilnya selisih sedikit. Jadi mendingan saya menggunakan pupuk yang murah saja. Oke teman-teman, jangan di skip ya videonya, semoga video ini bermanfaat ya. Oke, kita langsung terapkan cara pemupukannya seperti apa ya. Dan ini pupuk ini butirannya seperti TSP ya, butiran bulat seperti TSP. Oke, langsung saja kita perlihatkan cara pemupukannya. Oke, jadi seperti ini bentuk pupuknya teman-teman ya. Butiran-butiran seperti TSP ya, warnanya juga mirip TSP ya. Jadi untuk pengaplikasiannya saya seperti biasa ya, saya menggunakan jarak 2 langkah dari batang ya. Jadi sekitar 2 meter dari batang saya menyerahkan pupuknya seperti ini. Dan cara menyeraknya juga tidak menumpuk ya, diserak secara merata, ditabur ya seperti ini.
Oke, jadi seperti itulah cara saya mengaplikasikan pupuknya teman-teman ya. Cara mengaplikasikan pupuknya, karena dia akar sawit ini dia itu tidak menumpuk ya, menyerap, kecuali kita menggunakan pupuk organik ya, seperti atau pupuk kandang. Jadi pupuk kandang itu kita meletakkannya itu kalau bisa jangan menyerak ya, menumpuk, karena pupuk kandang ini kan dosisnya tidak seperti pupuk yang seperti ini ya. Dosisnya dia lebih maksimal jika ditumpuk, karena dia akar itu yang akan mencari pupuk tersebut ya. Jadi sangat cepat untuk meresapnya ya. 2-3 bulan akar situ sudah hampir habis memakan seluruh pupuk tersebut. Tapi jika kita tumpuk itu sulit untuk akar untuk datang ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita menggunakan pupuk-pupuk seperti ini atau pupuk-pupuk kimia itu kita serak ya secara merata di sekeliling batang. Beda dengan pupuk organik, pupuk-pupuk kandang itu kita letakkan saja menumpuk. Contohnya seperti pupuk kandang yang seperti kotoran kambing atau kotoran ayam, itu kita letakkan saja dengan karung-karungnya jarak 1 atau 2 meter dari batang ya. Kita koyakkan karungnya di bawah ya, di bagian bawah kita taruhkan. Jadi begitulah perbedaan pemupukan organik atau pupuk kandang ketimbang pupuk yang kita beli di toko pupuk ini ya, atau pupuk kimia-kimia itu ya. Lebih maksimal jika kita serak, karena akar-akar muda itu dia menyerap menyeluruh yang merata di sekeliling batang ini ada ya. Bahkan di tempat-tempat gawang ini juga ada ya, tapi di gawang ini kan tidak semuanya terang ya, bersih. Jadi kita lebih memilih memupuk di sekeliling piringan saja. Lagi pula jika kita memupuknya di gawangan ini, harus seberapa banyak kita mengaplikasikan pupuknya ya. Dan kita tidak mencukupi yang pastinya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.